hal boleh terjadi, hal-hal yang buruk boleh terjadi, hal-hal yang berpotensi bikin kita khawatir boleh terjadi. Tapi kita anak Tuhan, kita tidak boleh dikalahkan oleh kekhawatiran. Katakan amin. Kenapa? Karena sekali lagi seperti yang saya bilang 3 minggu lalu, kita diciptakan bukan untuk kalah, tapi untuk menang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Apapun yang muncul yang membuat kita khawatir, jangan biarkan itu tetap dalam pikiran kita. Langsung ganti dengan apa? Firman Tuhan. Ketika itu muncul dalam pikiran kita, kamu gak akan sembuh. Penyakitmu terlalu parah. Kata dokter semuanya sudah terlambat. Jangan biarkan itu tetap dalam pikiranmu. Ganti dengan firman Tuhan. Oleh bilur-bilurnya aku pasti sembuh. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Allah yang luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, Kaulah Raja kami, Kaulah Tuhan kami, Kaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Dan kami mau menyatakan segala pujian, hormat, sembah, syukur kami hanya bagi satu nama yang kudus, nama yang penuh kuasa, itu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan kami doa biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dan dalam hadirat Tuhan yang tercurah ada berkat, ada sukacita, ada mujizat. Siapapun yang hadir yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang pasti Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya setelah kami menaikkan pujian penyembahan kami mau bawa hati kami Tuhan untuk lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan yang berbicara bagi setiap kami, ajar kami, didik bentuk setiap kami Tuhan. Isi hati-Mu yang disampaikan bagi setiap kami. Dan kami doa benih firman akan bertumbuh, berakar dan berbuah. Kami yang terima firman bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami bersatu hati berdoa, kami menyerahkan hamba-Mu yang Kau percaya untuk menyampaikan firman Bapa. Urapan-Mu mengalir Tuhan. Tuhan yang suci kan, Tuhan yang layak kan, Tuhan yang mampu. Karena maka bisa apa-apa tanpa Tuhan. Bahkan nama lemah tanpa Tuhan, tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan menyucikan, melakukan, memampukan, mengubahkan yang biasa jadi luar biasa, yang lemah jadi kuat, yang tidak layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir diberkati dengan sempurna. Ini umat-Mu, ini anak-anak-Mu Tuhan. Berkatilah dengan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu. Jumpai kanan kiri depan belakangmu, katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal saudara 2-3 orang kiri kananmu, depan belakangmu, dengan senyuman yang paling manis katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Memang kalau senyuman awal bulan itu berbeda saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, apapun tanggalnya, apapun situasinya, anak Tuhan tetap bersuka cita karena kita punya Tuhan yang setia. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Dan senang bisa jumpa dengan saudara. Saya mau bilang saudara, orang yang semangat setia cari Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Saudara sekali lagi, yang bawa Alkitab boleh angkat Alkitabnya. Alkifon, Alkitab juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan
Yuk kita buka kitab kita Filipi pasal yang keempat ayat 6 sampai 9 kita akan baca bergantian. Saudara bisa tandai Filipi 4 karena kita akan kembali ke sana sepanjang pembahasan kita. Filipi pasalnya yang keempat saudara, kita akan baca sama-sama saudara, yaitu dari ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Saya 6, saudara 7 gantian 9 sama-sama. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Ayat yang ke-6 demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ayat 7 silakan. Ayat ke-8 dikatakan apa? Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. 9 sama-sama 3. Iya. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan apa? Sekali lagi kalimat terakhir dikatakan apa? Maka Allah sumber damai sejahtera akan apa? Menyertai kamu. Saya mau bilang saudara, melalui karya kayu salib yang Tuhan mau saudara dan saya di bumi ini saudara, kita merasakan yang namanya damai sejahtera. Katakan amin. Yang Tuhan mau saudara dan saya ada sukacita. Bahkan saya mau bilang saudara, kita menikmati pengorbanannya melalui apa yang Tuhan sediakan bagi setiap kita saudara adalah segala yang terbaik saudara. Bahkan kalau saya boleh pinjam kalimat gembala sidang kita saudara, yang Tuhan mau adalah apa saudara dan saya, ada saat dimana kita hidup di bumi seperti di sorga. Katakan amin. Nah, tapi pada kenyataannya begini saudara, ketika bicara tentang dunia hari-hari yang kita sementara jalani saudara, contoh sederhana saudara, masuk kuartal kedua tahun ini saudara, ada hal-hal yang mengejutkan saudara. Ada hal-hal yang terjadi, contoh sederhana apa yang dilakukan oleh Donald Trump saudara, Presiden Amerika saudara, dengan kebijakan tarifnya saudara, akhirnya mengguncang banyak hal saudara, mengguncang banyak negara saudara. Kenapa? Karena dia adalah negara superpower saudara. Ketika bicara tentang negara superpower, jadi sekalipun mungkin yang terjadi adalah hal yang kecil, tapi dampaknya bisa sangat besar di negara-negara lain saudara, karena negara superpower. Kalau saya boleh pinjam saudara satu kalimat seorang pengamat ekonomi dan politik, dia bilang begini saudara, kalau Amerika batuk-batuk saudara, Indonesia bisa TBC katanya saudara. Itu statementnya saudara. Kenapa? Karena sekali lagi saya mau bilang saudara, karena dia adalah negara superpower saudara. Akhirnya singkat cerita, karena tindakan ini saudara, ada banyak hal yang ngalamin goncangan saudara. Salah satunya adalah yang paling mendasar dalam kehidupan manusia, itu bicara tentang secara ekonomi saudara. Buktinya kita bisa lihat saudara, harga emas di Indonesia tiba-tiba naik saudara. Kenapa? Karena demand-nya tinggi. Kenapa demand-nya tinggi? Karena artinya apa saudara? Kepercayaan terhadap kebijakan moneter saudara itu ngalamin penurunan saudara. Ini bukan khotbah, ini kelas ekonomi. Enggak ya. Tapi kenapa saya bahas tadi saudara? Karena dampak dari semua hal itu saudara, ada banyak orang zaman sekarang ngalamin kekhawatiran saudara. Ada banyak orang zaman sekarang bahkan naik level dari kekhawatiran, yaitu apa? Kecemasan. Jadi ketika bicara tentang kecemasan, ternyata itu bicara tentang satu level di atas kekhawatiran. Ketika seseorang dikuasai kekhawatiran, akhirnya itu meningkat menjadi kecemasan. Dan satu survei dilakukan saudara di Amerika saudara, satu dari lima orang dewasa itu ternyata ngalamin yang namanya kecemasan saudara. Dan dulu saya pikir saudara, hanya orang yang sudah menikah, hanya orang yang sudah berkeluarga, yang punya tanggung jawab, yang akhirnya bisa ngalamin kecemasan. Tapi bahkan anak-anak generasi Z yang lahirnya 97 sampai 2012 saudara, ternyata juga ngalamin tingkat kecemasan, bahkan yang tertinggi saudara. Kenapa? Karena saking mengkhawatirkannya dunia yang kita jalani hari-hari ini saudara. Tapi begini saudara, hal boleh terjadi, hal-hal yang buruk boleh terjadi, hal-hal yang berpotensi bikin kita khawatir boleh terjadi. Tapi kita anak Tuhan, kita tidak boleh dikalahkan oleh kekhawatiran. Katakan amin.
Kenapa? Karena sekali lagi seperti yang saya bilang 3 minggu lalu, kita diciptakan bukan untuk kalah, tapi untuk menang, bahkan lebih daripada pemenang. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Termasuk bicara tentang kekhawatiran. Makanya hari ini saudara, saya akan ajak saudara sama-sama kita akan membahas satu tema khotbah, menang atas kekhawatiran. Sama-sama bilang sama saya, menang atas kekhawatiran. Sama-sama bilang sama saya, menang atas khawatir. Amin. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, apapun kekhawatiranmu, bersama dengan Tuhan kita lihat kemenangan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So, apa atau bagaimana cara untuk menang atas kekhawatiran? Menurut Filipi 4, yang pertama saya mencatat adalah bicara tentang dengan berdoa. Sama-sama bilang sama saya, berdoa. Sama-sama bilang sama saya, pray. Ayat yang ke-6 sama-sama kita baca. Yuk, Filipi 4 ayat 6 yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. 3, ya, janganlah tahan sampai di sana. Kalau saudara perhatikan, firman Tuhan meminta kita, memerintahkan kita untuk apa? Jangan khawatir. Tapi firman Tuhan bukan cuma perintah, tapi dikasih caranya, yaitu apa? Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam, sekali lagi, tetapi dalam, sama-sama bilang sama saya, dalam doa. Sama-sama bilang sama saya, berdoa. Ayat ini saudara mengarahkan kita untuk apa saudara? Untuk bisa menang atas kekhawatiran. Yang pertama adalah sekali lagi berdoa. Sama-sama bilang sama saya, berdoa. Amin. Kenapa begitu? Karena begini saudara, apa sih yang bikin kita khawatir? Penyebab kita khawatir adalah apa saudara? Ketika apa yang kita khawatirkan itu melebihi daripada kemampuan kita. Betul ya? Kita menjadi khawatir, kenapa? Karena apa yang kita khawatirkan itu melebihi kemampuan kita. Karena kalau masih dalam kapasitas kita, kalau masih dalam kemampuan kita, biasanya kita nggak khawatir. Betul ya? Tapi karena udah di luar kemampuan kita, makanya kita khawatir. Contoh sederhana begini, saya zaman dulu waktu masih kisminnya bukan main. Iya, yang masih kisminnya bukan main, pokoknya di kantong saya ceban goceng, ceban goceng, ceban goceng saudara. Itu kalau masuk restoran mewah, itu khawatirnya luar biasa. Kenapa? Karena harga menunya di luar kemampuan saya. Apalagi kalau masuk sama gebetan. Waduh, harga diri bos, harga diri bos, harga diri bos. Iya kan? Jadi kalau masuk restoran mewah, harganya mahal di luar kemampuan saya. Khawatirnya bukan main. Tuhan, ini habis makan enak cuci piring saya di belakang ini. Tapi itu dulu. Sekarang beda. Yang saya cerita kan, saya masuk restoran mewah, restoran yang ya mahal, buat saya mahal ya. Mungkin buat saudara Sultan-Sultan Bekasi, Tambun, sekitarnya mungkin biasa aja. Tapi saya masuk ada salah satu restoran mewah saudara, yang saya bisa bilang saudara, restoran mewah ini bukan cuma bintang 5, ini bintang 7 terpercaya ini saudara. Buyar. Ini yang saya pernah cerita saudara, restorannya itu saudara, mahal saudara, buat saya mahal ya. Kenapa? Harga satu menunya itu saudara, seharga saudara cek untuk USG anak. Anak-anak muda yang belum tahu, USG itu apa? Itu kalau USG itu adalah untuk pengecekan anak ketika lagi gerak. Kalau kita mau lihat itu USG. Satu kali cek 500.000. Iya, 500.000. Dan itu lumayan. Buat saya itu lumayan. Untuk cek anak gerak 500.000 satu kali cek untuk lihat anak gerak. Makanya ada banyak bapak-bapak berdoa, Tuhan semoga anak saya jangan terlalu banyak gerak supaya bayar 300.000 aja. Nah saya mau bilang sekali lagi saudara, itu restoran mahal. Itu kalau saudara pesan apa, chef yang akan masak sesuai dengan negara asal masakan itu. Pesan Chinese food yang masak Wong Fei Hung. Wong Sing Seng Song Song. Persis kayak saya sama Bobon kemana. Kalau pesan makanan Prancis itu yang masak saudara from French. Voulez-vous?
Oh, sebab yang Pong talevu. Kalau pesan masakan Jepang yang datang samurai, arigatou gozaimashita. Nggak mungkin wibu ya. Waktu itu saudara, saya masuk tenang. Saya sampai pesan 2, nggak ada kekhawatiran. Kenapa? Bukan karena udah banyak duit. Karena saya makan sama ibu gembala, saudara. Karena saya makan sama ibu gembala, saya tenang. Kenapa? Kan ibu yang bayar. Haleluya. Saya pesan 2 porsi, bayangin 2 menu saya pesan. Ibu lihat saya, ya, Marcel pesan 2 ya. Iya ibu. Masih masa pertumbuhan. Oh. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara tenang. Tapi korelasinya dengan apa yang saya mau sampaikan begini saudara. Seringkali ketika kita khawatir, kenapa itu bisa membuat kita khawatir? Karena apa yang membuat kita khawatir itu melebihi daripada kemampuan kita. Tapi ketika kita berdoa, kenapa berdoa bisa menghilangkan kekhawatiran kita? Karena ketika kita berdoa, kita sementara membawa apa yang di luar dari kemampuan kita ke dalam tangan Tuhan yang sanggup lakukan perkara yang ajaib. Dan saya mau bilang saudara, disitulah akan ada ketenangan karena kita tahu Tuhan sanggup lakukan perkara yang ajaib. Tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Makanya ini saudara, quotes ini saudara yang Tuhan taruh di hati saya adalah gini saudara. Sekali lagi, ketika kita berdoa, kekhawatiran menjadi hilang. Karena ketika kita berdoa, kita membawa hal yang di luar kemampuan kita ke tangan Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Dan ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Oswald Chambers. Dia bilang begini saudara, doa bukan sekedar meminta, itu adalah sikap hati yang bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya bergantung kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya mengandalkan Tuhan. Perhatikan kalimat selanjutnya, dan di sanalah ketenangan sejati nggak ada lagi kekhawatiran, yang ada adalah ketenangan. Karena ketika kita berdoa, kita taruh semuanya di dalam tangan Tuhan. Dan kalau udah dalam tangan Tuhan, pasti aman, pasti beres. Yang setuju tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu, berdoa. Bilang sama yang ngomong, di situ ada ketenangan, di situ ada pemulihan, di situ ada kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, bagaimana cara menang atas kekhawatiran? Yang kedua, bersyukur. Sama-sama bilang sama saya bersyukur. Sama-sama bilang sama saya mengucap syukur. Filipi 4 masih dalam ayat yang ke-6 saudara. Kita kupas ayat ini saudara dalam-dalam. Sama-sama kita baca. Sekali lagi 3, ya janganlah. Tetapi dan permohonan, kalimat terakhir dikatakan apa? Dengan ucapan. Sekali lagi saudara, dengan mengucap. Kunci kedua untuk menang atas kekhawatiran adalah bersyukur. Sekali lagi saya mau bilang saudara, apapun yang terjadi, jangan responi dengan kekhawatiran, tetapi responilah dengan ucapan syukur. Kenapa? Karena Tuhan pegang kendali atas hidup kita. Katakan amin. Dan kalimat yang paling saya suka dari satu bagian Alkitab, Roma 8 ayat 28 bilang begini, Allah turut bekerja dalam segala, bukan hanya dalam hal yang baik, bukan dalam hal yang nyaman saja, tetapi dalam segala. Dan saya mau bilang saudara, karena dalam segala hal, dalam segala sesuatu, termasuk hal yang mungkin tampak buruk, hal yang mungkin tampak mengerikan, Allah bekerja di sana. Untuk apa? Mendatangkan. Dan dalam keadaan apapun itu, kita bisa tetap mengucap syukur. Karena ujung-ujungnya pasti baik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan mengucap syukur saudara, bahasa aslinya saudara, itu bicara tentang apa saudara? Bahasa aslinya adalah Eucharistia. Artinya apa? Berterima kasih. Kalau kita lihat gambar ini saudara, ada chef masak dengan cara seperti ini. Kalau kita nggak tahu
kita akan khawatir, betul ya? Jangan-jangan kebakaran, jangan-jangan masakan saya hangus nih, betul ya? Tapi kalau kita tahu tujuannya, kita tahu apa yang dilakukannya, kita akan tetap tenang. Tidak akan khawatir. Kenapa? Karena kita tahu, oh ini nanti akan bikin masakanku matang dengan sempurna, teksturnya akan bagus dan lain sebagainya. Saya mau bilang saudara, begitupun apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan setiap kita. Kalau kita tahu semuanya untuk mendatangkan kebaikan, sama-sama bilang sama saya, nggak khawatir. Sama-sama bilang sama saya, tetap tenang. Saudara pernah dengar cerita, ada seorang bapak di pedalaman daratan Eropa sana saudara, bersama dengan seorang anak, dan dia cuma punya satu kuda yang merupakan harta satu-satunya. Singkat cerita, kuda ini saudara, dia lari ke hutan. Satu-satunya harta mereka lari ke hutan, dan akhirnya orang bilang apa? Oh kamu sial, kamu sial, kamu sial. Tapi bapak ini tetap bilang apa? Puji Tuhan, tetap mengucap syukur. Singkat cerita, kuda yang ke hutan tadi, satu tadi, dia kembali membawa kuda liar. Beberapa, akhirnya apa? Dia punya banyak kuda. Singkat cerita, anaknya laki-laki satu-satunya melatih kuda-kuda liar tadi untuk jadi jinak. Akhirnya apa? Ketika dia lagi latih kudanya standing loncat, anaknya jatuh, kakinya patah. Orang bilang apa? Oh, kamu sial, kamu sial, kamu sial. Dia bilang apa? Tetap puji Tuhan, tetap mengucap syukur. Gak lama setelah itu, perang dunia berkecamuk. Singkat cerita, semua laki-laki harus wajib militer, harus perang. Karena kaki anaknya patah, dia selamat dari wajib militer, saudara. Saya mau bilang segala sesuatu, kalau Tuhan bekerja di dalamnya, pasti untuk kebaikan, amin. Tapi itulah Tuhan ya. Melalui keadaan kejadian yang bikin deg-degan itu, saudara, Tuhan kebaikan buat saya dengan apa, saudara? Mengajarkan saya untuk tetap andalkan Tuhan, untuk tetap rendah hati, dan melihat ada kuasa dalam Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Makanya saya mencatat di sini saudara, pastikan dalam kehidupan setiap kita, apapun keadaannya, jangan responi dengan kekhawatiran, tapi sama-sama bilang sama saya, mengucap syukur. Karena semua yang Tuhan izinkan untuk kebaikan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, mengucap syukur. Sama-sama bilang sama saya, karena semuanya untuk kebaikan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sebelum kita pindah ke poin yang terakhir, Rick Warren bilang begini saudara, ketika kamu bersyukur dalam segala hal, kamu mengubah rasa takut menjadi iman dan keluhan menjadi sukacita. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Imam musik boleh siap-siap. Yang ketiga, apa atau bagaimana cara menang atas kekhawatiran? Yang ketiga, menjaga pikiran. Sama-sama bilang sama saya, menjaga pikiran. Sama-sama bilang sama saya, keeping mind. Amin. Kita lihat Filipi 4 sekarang ayat yang ke-8. Sama-sama kita baca ayatnya yang ke-8. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. 3, iya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah apa? Sekali lagi saudara, 3, iya. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, semua yang dan patut, sama-sama bilang sama saya, semua yang benar. Sama-sama bilang sama saya, semua yang baik. Sama-sama bilang sama saya, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Yang ketiga, salah satu hal yang seringkali bikin kita dikuasai kekhawatiran adalah karena kita biarkan pikiran kita kemana-mana. Adalah kita biarkan pikiran kita ini jadi liar, saudara. Kita nggak jaga pikiran kita. Pikiran yang liar tadi, yang tidak kita jaga tadi, bisa membawa kita pada kekhawatiran. Betul ya? Nggak ada apa-apa sebenarnya. Tapi gara-gara pikiran kita kemana-mana nggak kita jaga, jadi liar. Dan paling banyak pelakunya wanita. Ya enggak juga. Di sini memang enggak ada di sini. Enggak di sini. Memang cuma di sini juga yang jemaat komplain pendeta, cuma di sini. Tapi memang di sini enggak ada. Tiberias Tambun ada. Ya. Ada wanita-wanita di Tiberias Tambun
nggak ada apa-apa, tapi gara-gara pikirannya kemana-mana, jadi khawatir. Suami misalnya belum pulang, sebenarnya cuma gara-gara macet aja di jalan, tapi pikirannya udah kemana-mana. Oh, jangan-jangan, jangan. Oh, jangan-jangan tadi dia diseruduk bajai lagi itu. Oh Tuhan, terus dia nyungsep di got tuh. Oh Tuhan, bukan suamiku yang ku khawatirkan, gaji yang dia bawa pulang hari ini Tuhan. Shalom bapak-bapak. Kalau istrimu ketawa, jangan-jangan dia pelakunya, Pak. Ada banyak istri-istri dikuasai kekhawatiran karena pikirannya nggak dia jaga. Pikirannya gampang kemana-mana. Suami terlambat pulang, langsung dia pikir, oh ini, jangan-jangan dia di kantor nih ya. Semua udah pada pulang ya. Dia berdua-duaan tuh sama yang sebelah medannya itu, si wanita kuntilanak tadi itu yang memang ganteng banget itu ya. Mereka tatap-tatapan, kedip-kedipan. Para suaminya lagi fokus kerja, kasih. Oh jangan-jangan nih, dia pulang naik angkot tadi. Ketemu mantan itu. Terus mereka tatap-tatapan. Terus jangan-jangan sopir angkot putar lagu Kisah Kasih di Sekolah dengan si dia. Itu cuma buat anak SMA. Kalau anak STM kayak saya, nggak cocok lagu itu. Kalaupun dipaksakan kan, kisah kasih di STM dengan siapa? Orang nggak ada wanita, isinya laki semua. Turut berduka cita. Iya kan? Akhirnya apa? Udah. Awas lu pulang. Karena pikiran gak dia jaga. Padahal suaminya gak apa-ngapain. Emang ada banyak wanita kayak gitu yang di Tambun sana. Betul bapak-bapak? Betul bapak-bapak? Betul para pria? Nggak angkat telepon aja, ada banyak wanita langsung jangan-jangan dia selingkuh, chattingan sama orang lain, Pas dia telepon pacarnya angkat, kamu kemana aja tadi? Aku chat 12.15, kamu balas 12.17, 1 menit itu kamu kemana? Tapi saya mau bilang buat para pria ya, ini khusus para pria. Percayalah nggak akan ada pendeta ngajar, cuma saya doang nggak ada kerjaan ini. Shalom para pria. Ini tips, ibu-ibu jangan dengar, wanita jangan dengar. Ini di antara kita aja. Salah satu tips supaya pasanganmu, either itu istri atau pacarmu, tidak khawatir, tidak pikirannya kemana-mana ketika kau tidak bersama dia, adalah begini. Ketika kau bersama dengan dia, pastikan kau tidak meresponi wanita siapapun dengan respon yang baik. Ibu-ibu langsung. Iya. Please Pak, sesopan-sopannya dirimu Pak. Hei anak muda pria, sebaik-baiknya dirimu kalau ada pasangan jangan respon dengan sopan. Jangan sekali-kali kau lagi jalan sama pasangan, ketemu wanita mau seperti apapun bentuknya, berapapun usianya, terus kau habis itu sepanjang perjalanannya
Kau tiba-tiba ada wanita mau jatuh, kau tahan, Tuhan berkati. Habis itu kan, Tuhan mengani, Tuhan mengani, Tuhan mengani. Kalau perlu kau udah tidur, baru mau tidur, mama kita berdoa, Tuhan mengani. Iya, betul para pria. Pak, terus kita harus gimana Pak? Ini, saya pendeta yang ngerti psikologis wanita ya. Tekniknya gimana? Ibu-ibu jangan dengar, khusus pria. Terus tekniknya gimana Pak? Gampang. Ketika kau bersama dengan dia, siapapun wanita yang kau temui, berapapun usianya, bagaimanapun bentuknya, selalu responnya dengan ya kan? Betul para wanita? Gak punya perasaan, bener-bener. Turut berduka cita. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, ada banyak orang dikuasai kekhawatiran karena dia nggak jaga pikirannya. Pikirannya liar ke sana kemari, akhirnya apa? Dikuasai kekhawatiran, ya kan? Ada orang kadang-kadang saudara, ketika dilihat di kulit ada merah putih-putihan langsung, oh Tuhan, kanker kulit ini, kanker kulit Tuhan. Oh Tuhan. Padahal cuman gara-gara panu campur kadas kurap gitu saudara. Pas COVID banyak kayak gitu kan. Orang batuk dikit, oh COVID ya, COVID dia. Saya mau bilang sekali lagi saudara, hati-hati. Saya pernah cerita kan, saya pernah cerita di tempat ini saudara, saya bangun tiba-tiba, mohon maaf, saya buang air kecil, darah semua saudara. Pikiran udah kemana-mana saudara, dalam saya Tuhan sakit apa? Udah googling segala macam. Ternyata karena malamnya saya makan buah naga saudara. Gara-gara kesaksian ini saya dimarahin sama jemaat di Nias. Bapak nih, saya sampai udah takut selamat saya. Ini pendeta saya kenapa ya Tuhan, masih muda dia Tuhan. Ternyata buah naga. Saya mau bilang saudara, jaga pikiranmu, amin. Makanya Billy Graham bilang begini saudara, pikiranmu menentukan tindakanmu. Jagalah pikiranmu, karena apa yang kamu pikirkan membentuk dirimu. Josh Meyer bilang begini, kamu tidak bisa memiliki hidup yang positif dengan pikiran yang negatif. Rick Warren bilang begini saudara, apa yang memenuhi pikiranmu akan membentuk arah hidupmu. Charles Stanley bilang begini yang terakhir, pikiranmu adalah medan peperangan. Lindungi dengan apa? Kebenaran Tuhan. Atau musuh atau si iblis akan mengisinya dengan apa? Makanya ketika baca ini hikmat Tuhan yang Tuhan taruh itu saya begini saudara. Apapun yang muncul yang membuat kita khawatir, jangan biarkan itu tetap dalam pikiran kita. Langsung ganti dengan apa? Firman Tuhan. Ketika itu muncul dalam pikiran kita, kamu gak akan sembuh. Penyakitmu terlalu parah. Kata dokter semuanya sudah terlambat. Jangan biarkan itu tetap dalam pikiranmu. Ganti dengan firman Tuhan. Oleh bilur-bilurnya aku pasti sembuh. Ketika misalnya iblis coba taruh dalam pikiranmu, kamu gak akan ada bisa bangkit lagi. Ekonomi akan hancur. Utang-utangmu gak akan lunas lagi. Saya mau bilang saudara, jangan izinkan itu dalam pikiranmu. Ganti dengan firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dalam dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ketika iblis coba taruh dalam pikiran kita, masa depanmu akan hancur. Kamu gak akan punya masa depan lagi. Jangan izinkan itu masuk dalam pikiranmu. Tapi ganti dengan firman Tuhan. Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera untuk memberikan
hari depan yang penuh dengan harapan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jaga pikiranmu. Bilang sama yang ngomong, isi dengan firman Tuhan. Di situ ada ketenangan, di situ ada kemenangan, di situ ada pemulihan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Sorak-sorak sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita, apapun kekhawatiran kita, jangan biarkan itu menguasai, bahkan mengalahkan setiap kita. Hadapi, selesaikan dengan berdoa sama Tuhan. Karena ketika kita berdoa, kita membawa apa yang di luar kemampuan kita ke dalam tangan Tuhan yang sanggup lakukan segala perkara yang ajaib. Dan semua di tangan Tuhan pasti aman, pasti beres. Yang kedua, mengucap syukurlah. Jangan responnya dengan kekhawatiran, tapi dengan ucapan syukur. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ujung-ujungnya pasti untuk kebaikan. Dan yang terakhir, jaga pikiran kita. Jangan izinkan iblis memasukkan yang negatif. Tapi pastikan isi dengan firman. Karena firman ya dan amin. Firman pasti digenapi. Akan mendatangkan kemenangan, pemulihan, mujizat. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan malam hari ini. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami membawa semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya dalam tangan Tuhan semuanya pasti aman, semuanya pasti selesai, semuanya pasti beres. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.